Kita satukan hati kita di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami masih boleh menikmati napas kehidupan hingga pada hari ini. Ya Tuhan, dalam momen ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bantu kami ya Tuhan untuk memahami apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami, supaya hidup kami boleh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita semua pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei 2025, yaitu yang ditulis dalam kitab Yesaya pasal 9 ayatnya yang ketiga. Demikian dikatakan, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Dalam bahasa Batak dikatakan, ainunga di ponggol hoko auga naape tuibana, dohot batahi niabarana, dohot lising-lising nina mangadu ibana, songon uju diare Midian. Sampai di situ pembacaan kita. Amang Inang, saya akan mulai renungan pada hari ini dengan sebuah ungkapan bijak. Demikian dikatakan, jangan minta beban yang enteng, tapi mintalah pundak yang kokoh. Sekali lagi saya katakan, jangan minta beban yang enteng, tetapi mintalah pundak yang kokoh. Nah, belum lama ini Amang Inang, kita telah melewati momen Paskah dan Jumat Agung. Coba dulu kita ingat-ingat bagaimana Yesus menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, bahkan ketika dia hendak menghadapi hari penyalipannya atau kematiannya. Yesus mengatakan begini kepada Bapaknya, ya Allah, sekiranya boleh, berlalulah cawan ini daripadaku. Tetapi di ujungnya Yesus katakan, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Apa yang mau kita lihat Amang Inang melalui fenomena itu? Bahwa Yesus tidak pernah ingin menghindari atau membatalkan sesuatu tantangan atau permasalahan yang datang ke dalam kehidupannya. Melainkan Yesus meminta kepada Bapaknya, kepada Tuhan Allah, untuk dikuatkan, untuk dimampukan melewati segala persoalan di dalam hidupnya. Dan kita lihat Yesus mampu mengalahkannya. Dia bangkit dari antara orang mati, dan dia telah memenangkan maut itu, sehingga kehidupan ada di dalam dia. Nah, dalam hidup ini Amang Inang, kita juga sebagai manusia, begitu banyak hal terjadi di luar dan melampaui dugaan kita. Bahkan hal yang terjadi dalam hidup kita yang tidak kita duga bisa menjatuhkan, bisa mematahkan semangat kehidupan kita. Kita ambil contoh, kalau kita berbisnis, selalu ada kemungkinan besar atau kecilnya bisnis kita gagal. Atau jika ada teman-teman muda atau ada anak-anak kita yang ingin masuk ke dalam perguruan tinggi melalui ujian, sudah persiapan, namun pada kenyataannya belum berkesempatan untuk masuk ke perguruan tinggi yang ingin dia dambakan. Nah, ini mungkin sekali sangat membuat kita down. Ini membuat kita bisa menjauh dari Tuhan. Nah, begitu juga dengan bangsa Israel pada waktu itu.
Amang Inang, bangsa ini sedang mengalami krisis karena bangsa ini hendak diserang oleh bangsa yang ada di sekelilingnya, secara khusus oleh bangsa Asyur, yang nantinya bangsa ini akan membawa bangsa Israel masuk ke tanah pembuangan di Babel. Kita tentu tahu menjadi bangsa buangan itu adalah sebuah hal yang menakutkan, sebuah hal yang mencemaskan dan mengkhawatirkan. Dan bangsa Israel tentu tidak menginginkan hal ini terjadi. Namun kembali lagi, tidak segala hal dalam hidup kita ini berjalan sesuai dengan keinginan kita. Oleh sebab itulah firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita. Kita anggap beban itu, masalah itu adalah kuk atau sebuah balok yang ada di pundak kita. Ini menjadi beban bagi kita. Tetapi kuk itu yang adalah beban itu, Tuhan sendirilah yang akan mematahkannya. Sebagaimana firman ini katakan. Ini mengartikan bahwa sebesar apapun, sebanyak apapun masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, Tuhan sendirilah yang akan mematahkan itu semua. Tuhan sendirilah yang akan menyelesaikan itu semua bagi kita. Sehingga apa? Tidak perlu ada ketakutan dalam kehidupan ini. Hari esok, hari yang akan datang, itu semua ada dalam jaminan tangan Tuhan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Bahkan kita tidak tahu apa yang terjadi 1 jam lagi, 2 jam lagi. Yang bisa kita lakukan adalah berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dia baik, Dia menjamin kehidupan kita. Siapapun yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia pasti akan memenangkan kehidupan ini. Dan dia pasti akan dimampukan melewati segala persoalan dalam kehidupannya. Ada sebuah ungkapan mengatakan bukan manusia, maksud saya adalah manusialah yang mengatasi masalah, bukan masalah yang mengatasi manusia. Kita harus tanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa kita bisa melewati semua. Kita ini manusia yang kuat. Kita ini manusia yang tangguh diciptakan oleh Tuhan. Kita lihat pengalaman hidup kita selama ini, begitu banyak persoalan sudah kita lewati. Masa dengan masalah yang kita hadapi saat ini kita kalah? Masa dengan masalah yang saat ini kita hadapi kita tunduk? Sebagaimana selama ini telah kita melewati banyak cobaan itu, begitu juga lah di masa kini kita akan mampu melewati itu semua di dalam tangan kuasa Tuhan. Ingatlah, sebesar apapun masalahmu, Tuhanmu masih lebih besar. Sebesar apapun masalahmu, ingatlah bahwa Tuhanmu jauh lebih besar. Ini mengartikan bahwa kita pasti bisa melewati begitu banyak persoalan dalam hidup kita. Sebagaimana bangsa Israel pada waktu itu, pembuangan, bangsa yang kuat menjadi penguasa pada waktu itu. Namun kalau Tuhan yang ingin menyelamatkan, tidak akan ada yang bisa menghambat pekerjaan tangan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan bahwa hidup ini adalah hidup yang penuh dengan persoalan, bagaikan kuk yang ada di pundak kami. Namun firman-Mu pada hari ini sungguh menguatkan, sungguh menghibur kami. Engkau mengatakan Tuhan bahwa pada waktunya Engkau akan mematahkan kuk itu, sehingga segala persoalan beban dalam kehidupan kami Engkau akan angkat, dan itu telah selesai dari kehidupan kami. Sehingga hidup kami adalah hidup yang dimenangkan, hidup yang dimampukan melewati segala persoalan. Ya Tuhan, jika dalam hidup jemaat-Mu saat ini
ada banyak masalah, ada banyak ujian Tuhan yang mungkin membuat mereka lelah dalam hidupnya. Kami mohon Tuhan kepadamu, sebagaimana firman-Mu sampaikan pada hari ini, kuatkanlah Tuhan, mampukanlah mereka semua, supaya kami boleh semakin mengenal betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pakailah juga kami Tuhan menjadi alat-Mu untuk menyaksikan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami mau memulai aktivitas kami pada hari ini. Kami mohon Tuhanlah yang senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kami, menguatkan kami melewati segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan doa kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.